Dua pendaki Semeru yang dinyatakan hilang. Pendaki tewas di puncak Gunung Lawu. Tewas saat berkemah di kaki gunung. Ketiganya berkemah tanpa membawa atau mengenakan jaket serta selimut penghangat. Jadi kebanyakan gunung yang di Jawa Tengah itu pendaki-pendaki yang pemula malahan, yang hanya ingin eksis tanpa memperhitungkan bagaimana kondisi saya, cuaca yang sekarang terjadi, bekal cukup apa tidak, dan pengetahuan tentang alam kebanyakan kurang. Gitu. Manajemen perjalanannya itu dipelajari dan etikanya sebagai pendaki itu seperti apa, bukan cuman untuk saya menikmati keindahan alam, hanya sekedar ikut-ikutan karena teman-temannya juga sering mendaki gunung. Saya hanya ikut-ikutan karena melihat foto atau video, tapi mereka tidak mau mengetahui apa sih dasar dan etikanya sebagai pecinta alam tersebut. Dalam pendakian, hal yang paling penting adalah manajemen pendakian yang meliputi 3 hal, yaitu sebelum mendaki, saat mendaki, dan setelah mendaki. Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah mencari informasi tentang gunung, yang meliputi perizinan, jalur pendakian, peraturan pendakian, dan sumber air. Tentukanlah siapa yang akan menjadi leader, middle, dan sweeper agar tidak terjadi konflik antar anggota. Perlengkapan pendakian dan tim sudah lengkap. Saatnya pergi ke tempat eksekusi, yaitu Gunung Sindoro via Kledung yang terletak di Temanggung, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut. Gunung Sindoro merupakan salah satu gunung favorit yang menjadi pilihan para pendaki. Gunung ini mempunyai beberapa jalur pendakian dan salah satunya adalah basecamp pendakian via Kledung. Basecamp ini mempunyai nama, yaitu Grasindo. Sebelum melakukan pendakian ya kembali lagi, itu di manajemen perjalanan itu sudah ada dari kesiapan fisiknya, perlengkapan, perbekalan, dan apa peraturan yang ada di situ. Melihat banyaknya kecelakaan pendakian membuat saya makin sadar bahwa manajemen pendakian dan pengetahuan tentang alam sangatlah diperlukan, karena mendaki gunung dikategorikan dalam olahraga ekstrim. Maka, persiapan yang matang sangatlah diperlukan. Masih dalam manajemen pendakian tahap pertama, langkah selanjutnya adalah manajemen logistik. Tujuan menguasai manajemen logistik adalah agar pendaki bisa menentukan jenis perbekalan berdasarkan ukuran kalori dan nutrisi agar lebih efisien dan ekonomis sehingga carrier tidak terlalu berat dan tidak menghabiskan banyak tempat, tetapi tetap memenuhi kebutuhan asupan energi yang layak bagi pendaki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis logistik atau perbekalan selama pendakian antara lain: pertama, perhatikan jumlah kalori dan komposisi gizi yang terkandung. Yang kedua, ukurannya tidak besar, tidak mudah rusak, dan tahan lama. Yang ketiga, mudah disajikan sehingga hemat waktu, air, dan bahan bakar. Sampah sekecil apapun sampah kalian wajib dibawa turun, termasuk puntung rokok. Jadi kalau buat saya tuh naik gunung kayak mewakili proses kehidupan gitu. Ada proses, ada rintangan, tantangan, terus ada sukanya juga. Jadi pas terakhir tuh kayak bonusnya, keindahan itu yang kita lihat di atas gunung. Safety first itu penting. Jadi kesehatan, kekuatan, tentunya fisik ya, peralatan yang lengkap,
alat-alat standar ya, sleeping bag, mattress, semua harus kita bawa. Kemudian kalau misalnya blanket sheet yang emergency juga punya, terus obat-obatan, saya selalu bawa obat standar, diare, flu, seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang flu dan sebagainya, selalu bawa. Dan satu lagi itu kesiapan fisik. Saya itu karena naik gunung ini, jadi tinggal seminggu harus olahraga, kalau nggak berenang, lari, itu aja, berenang sama lari. Pendakian di Sindoro memiliki peraturan yang ketat. Setiap pendaki dilarang membawa tisu basah. Perlengkapan pendakian pun dilakukan pengecekan dengan sangat detail. Pengecekan ya, Mbak? Berapa orang jumlahnya? Kita berempat. Rombongan dari mana? Dari Jakarta. Pendakian bersama? Iya. Posisi kita di base camp. Nanti mau ojek apa jalan? Ojek. Jadi kita ojek nanti dari base camp itu sampainya di sini. Di sini pos 1,5 atau yang namanya pos ojek. Itu naik ojek sekitar 15 sampai 20 menit. Sunrise camp sendiri adalah tempat camp akhir dari Sindoro. Dilarang. Jadi kita tidak boleh camp selain di Sunrise Camp, nggak boleh naik ke atas lagi. Iya, nggak boleh mendirikan tenda di atas Sunrise Camp. Batasannya sampai Sunrise Camp. Dari Sunrise Camp ke puncak itu waktunya 3 sampai 4 jam. Nah, di Sindoro juga dia menyediakan asbak portable bagi para pendaki yang merokok. Jadi tadi kan kita sudah dicek peralatannya, itu dihitung jumlah rokoknya itu berapa pieces dan puntung rokoknya itu harus dimasukkan ke dalam asbak portable ini. Jadi kita nggak boleh buang puntung rokok sembarangan di atas gunung. Kalau kita merokok bawa 20 puntung rokok, itu harus kembali lagi 20 puntung rokok. Jadi nanti dihitung lagi sama mereka saat kita laporan untuk turunnya. Susunan dalam menyimpan peralatan pendakian ke dalam carrier adalah: untuk bagian nomor 1, digunakan untuk menyimpan peralatan yang beratnya sedang. Bagian nomor 2, digunakan untuk menyimpan peralatan yang berat. Nomor 3, digunakan untuk menyimpan peralatan yang ringan. Dan nomor 4, bagian paling atas, digunakan untuk menyimpan peralatan yang dibutuhkan segera. 4 orang ini monggo ditulis lagi di sini. Silakan ditulis lagi di situ. Rp100.000 untuk 4 orang. Rp100.000 ya, Mbak? Iya, 100.000. Saya terima ya uangnya ya. Ini apa? Jadi gini, tadi udah dicek kan ya semua ini apa yang ada ini. Sampahnya boleh nanti dimasukin ke sini sesuai dengan yang kalian bungkus dan macam-macam ini sesuai. Terus ini nggak boleh hilang karena KTP kalian ada di sini. Ini untuk pengambilan KTP. Jadi udah jelas semua. Silakan naik, hati-hati petanya dibawa biar tahu nanti lokasinya di mana. Jadi per orangnya 25.000 dan ini kita meninggalkan satu identitas perwakilan ditinggalkan di base camp. Kemudian ini tanda untuk nanti tanda pengambilan identitasnya dan ini trash bag yang diberikan oleh pihak base camp yang nantinya yang tadi list barang-barang yang kita bawa sampahnya itu harus dibawa turun dan dimasukkan ke dalam trash bag ini sesuai dengan jumlah yang kita bawa naik ke atas. Sindoro mempunyai hal yang unik, yaitu Jeksindo atau juga ojek Sindoro. Jika berjalan kaki menuju pos 1, akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam. Namun, jika menggunakan Jeksindo hanya memerlukan waktu 15 menit. Lumayan untuk menghemat waktu dan tenaga. Tarifnya adalah Rp25.000 per orang. Gimana, Dep? Tadi gue mau hampir jatuh, seru banget gila jalanannya, menghemat waktu juga sih. Kalau kita jalan kaki tuh bisa nyampe pos ini 1,5 jam, tapi kalau kita naik ojek itu sekitar cuman paling 15 menit. Jalanannya gimana? Mantap banget!
Manajemen pendakian, tahapan saat mendaki adalah menentukan posisi dalam sebuah tim pendakian yang sebelumnya sudah kami bentuk sebelum pendakian dimulai, yang terdiri dari leader, sweeper, dan anggota. Tugas leader adalah memutuskan semua planning dan skenario yang akan dilakukan sampai suksesnya pendakian. Ia memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mendaki. Anggota. Biasanya saat pendakian, anggota berada di tengah antara leader dan juga sweeper. Sweeper, yaitu orang yang berjalan paling belakang dalam pendakian. Tugasnya memastikan tidak ada barang ataupun pendaki yang tertinggal. Masih dalam manajemen pendakian, menentukan teknik pendakian meliputi pemilihan jalur, di mana harus berhenti, perkiraan kapan harus sampai puncak, dan teknik komunikasi selama pendakian. Saat badan terasa lelah, jangan memaksakan meneruskan perjalanan. Beri jeda tubuhmu untuk beristirahat, luruskan kaki saat beristirahat, dan atur nafas. Sekarang kita udah ada di pos 2. Tadi perjalanan dari pos ojek itu kita sekitar 30 menit, dan ini di shelter 2 ini di sini bisa dilihat ada warung. Jadi kalau misalkan istirahat bisa beli makanan atau minuman di sini, ya cukup bisa buat menghemat logistik juga. Di sini juga banyak yang istirahat. Jadi pos ini gunanya untuk para pendaki beristirahat. Ini merupakan cara yang salah. Cara ini bisa menimbulkan cedera dan juga bisa merusak tas. Cara mengangkat carrier yang benar adalah pegang haul strap, angkat dengan tangan kanan, taruh perlahan di atas paha dan masukkan tangan kanan, raih bagian bawah tas, seimbangkan dan pasang hip belt. Akhirnya kita sampai di pos 3. Bisa dilihat di sini karena lahannya cukup luas. Jadi di sini biasanya para pendaki camp, kalau nggak di camp Sunrise itu di pos 3. Karena di sini udah bisa untuk sekitar ya 20 tenda bisa di sini untuk camp, dan di sini juga di sini bisa lihat di sini ada Mbah Kuat. Jadi dia itu jualan kayak semacam gorengan, minuman, dan juga kalau misalkan ada yang kehabisan air mineral, itu bisa beli di sini. Selama pendakian dari bawah sampai sini cukup takjub juga sih, udah mulai jarang sampah-sampah yang kelihatan karena pihak basecamp menerapkan yang itu tadi, sampah-sampah itu harus dibawa turun. Ya, yang pertama sih milih tempatnya dulu biar nyaman buat kita tidur. Yang kedua, usahakan posisi tenda jangan sampai miring. Kalau miring kan ntar barang-barang kalau kita tidur bisa ngeguling juga. Gimana merek tenda sih? Biasanya untuk yang single kayak gini nggak direkomendasikan untuk pendakian. Soalnya dingin juga. Apalagi kalau kena hujan. Biasanya langsung bocor. Kalau nggak didobel sama playseat, ntar parah soalnya. Ya, kita lagi masak. Ini kita menunya ada telur, nugget, terus sosis, ada sayur kangkung, sarden, sama nasi. Jadi kita butuh makanan yang mengandung karbohidrat dan protein agar biar tenaga kita, kan tadi kita udah nge-trek tuh dari pos 1 sampai sekarang Sunrise Camp, butuh tenaga yang banyak buat nanti malam summit. Perut kita harus terisi sama makanan yang bergizi. Jadi diusahakan itu harus mengandung yang karbohidrat dan protein. Nah, mengandung makanan yang kita bawa ini, kita masak ini mengandung karbohidrat dan protein. Persiapan untuk summit itu apa aja sih, Mas? Yang penting perut kita harus diisi dulu, jangan sampai nggak sarapan dulu karena takutnya asam lambung
pendaki itu kalau nggak sarapan bisa-bisa naik. Biasanya kalau kita evakuasi juga gara-gara pendaki itu cuma sarapan mie biasanya sama nggak diisi perutnya. Terus fisik juga disiapkan sama utamanya untuk keangkatan tubuh kayak jaket atau SB. Kalau headlamp itu? Headlamp untuk penerangan juga itu wajib. Untuk pendaki biasanya satu orang satu diwajibkan bawa satu. Halo Mas. Woi. Di pos berapa ini? Nggak ada pos-posan. Baru 200 meter. Kenapa nih kok istirahat berhenti? Gue kayaknya nggak sarapan tadi. Nggak sarapan, berarti pendaki dobolan dong ini. Mau naik puncak gak? Mau burung no. Nggak tahu ya. Nyusul kalau ntar udah oke badannya. Oke, berarti ini badannya lagi kurang fit ya? Lagi kurang fit. Oke, semangat. Semoga bisa nyicil sampai puncak. Makanya kalau mau naik makan dulu. Tuh. Yeay! Akhirnya kami sampai di Puncak Sindoro. Perjalanan yang cukup panjang dan penuh perjuangan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kami sampai di puncak dengan selamat. Ya, sekarang kita udah nyampe Puncak Sindoro. Tadi berangkat pukul jam 4 lebih, kita nyampe sekarang sekitar jam 7 lebih lewat 5 menit, sekitar 3 jam dari bawah. Mas Angga, kameramen kita nggak kuat, jadi dia cuman sekitar 300 meter dari Sunrise Camp dan dia nggak lanjut. Kemudian juga JJ sedang halangan, jadi dia nggak boleh naik sampai Sindoro karena ada pantangannya, nggak boleh naik. Jadi dia cuman sampai di Sunrise Camp. Memang kita nggak bisa maksain ya buat semuanya buat sampai ke puncak. Yang penting itu keselamatan nomor 1. Puncak itu cuman bonus. Jadi kita sekarang sedang berada di area Puncak Sindoro, dan di Puncak Sindoro ini untuk para pendaki hanya mempunyai waktu sampai jam 12 siang. Untuk aktivitas kawah jam 11 itu mulai meningkat, dan kawah itu mengandung racun. Biasanya kalau kawah itu keisap bisa sampai pingsan untuk pendaki itu sendiri. Saat perjalanan, hujan turun. Akhirnya kami berteduh dan bertemu pendaki lain. Sedikit memberikan tubuh waktu untuk beristirahat dan menghangatkan suasana dengan bercanda gurau dengan pendaki lain. Baru pertama kali kita di Jawa Tengah di Gunung Sindoro ini, itu peraturannya ketat banget sih, sampai kayak puntung rokok harus benar-benar disimpan, sampai nggak boleh bawa peralatan gosok gigi atau sabun mandi yang busanya itu bisa mencemari lingkungan. Dengan ada SOP-nya itu tertata jelas, itu menurut aku jadi kayak persiapannya itu bisa jadi lebih matang sih. Air mineral 12, stok sisanya dikumpulin ya. 1, 2, 3. Kancah sih ya, baris. Kurang bang? Oh iya. Hah, mau apa lah? Kalau enggak ya baris itu. Karo olahraga coba Pancasila. Pancasila sama olahraga ya. Kurangnya piro? Berjajar depan sini. Ikutin gerakan saya. 1, 2, 3. Terus bayangin kalian mungut sampah.
Yang milih. Halo Bandung ya. Ya. Saya mau nonton Bandung Pak, mau Jakarta. Saya nggak mau tahu alasan kalian. Kalian kan orang Indonesia. Mulai. 1, 2, 3, mulai. Bandung, ibu kota meriah. Tanya-tanya apa Mas? Yang tadi tuh berarti dia sampahnya Kurang nggak sesuai ya? Nggak sesuai yang ada di list. Tujuannya Padahal kemarin kan udah dikasih tahu bahwa sampah sesuai ada yang di list itu. Tapi dia mungkin kebocoran mereka kan biar kelihatan indah lah gunung kita, biar rapi indah, nggak ada sampah. jadi tujuannya untuk supaya gunungnya bebas dari sampah ya, Mas? gitu. Buat pelajaran juga ya. Iya. Itu Mas. Kenapa bisa kurang sampahnya? Nggak keteledoran kayaknya Mas ya. Kira-kira untuk selanjutnya akan teledor lagi atau enggak? Nggak Mas, nggak bakal diulang lagi kok kejadian kayak gini. Berarti setuju ya kalau setiap base camp tuh melakukan? Setuju banget. Untuk kelestarian gunung sekitar juga Bang. Pesan saya sih agar diperhatikan lagi untuk bekal yang akan dibawa ke atas, karena kan yang namanya alam itu kita tidak bisa memprediksi. Kadang sekarang terang, nanti jam 2 itu bisa gelap, bahkan ada kabut turun. Nah, cuma itu aja, membawa bekal yang mumpuni itu ke atas. Buat Mas Ali, pesannya? Kalau pesan saya buat teman-teman pendaki, biar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan di gunung ya hampir sama. Cuma tolong ditambahkan, bawalah bekal, pengetahuan, dan jangan asal naik gunung hanya untuk eksis. Karena hanya untuk eksis kebanyakan selama ini yang hipotermia itu kadang dia kekurangan makan. Jadi kebanyakan kalau hipotermia itu dia lapar dengan suhu dingin seperti itu. Jadi ya bawa bekal, pengetahuan, perlengkapan cukup, jangan sombong dan takabur. Itu saja. Tidak kita inginkan. Kembalilah pulang dengan selamat. Ceritakan keindahan alam Indonesia kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan jangan lupa untuk sadar diri bahwa sejatinya alam itu seperti apa. Ya, keindahan alam dan seisinya itu yang akan kita ceritakan ketika pulang. Ketika kita pulang ke rumah, dan pulanglah ke rumah dengan selamat. Seperti itu. Ku menyekapi jak yang kelak menjadi cerita. Di sini, di atas ketinggian 3136 mdpl, bersama semesta Gunung Sindoro, mari kita berkawan untuk saling menjaga. Bersikap dewasa pada alam, memahaminya sebelum dia marah dan menjatuhkan. Kumohon, jangan hancurkan dia dengan ego kemanusiaan. Padamu semesta, biar ku jaga dirimu lewat bahasa yang kau pahami.